حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi ayah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Wa qala Rasulullah nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fi haditsih man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Yang kami hormati, yang kami muliakan, para alim, para senior, para ustadzah, beserta seluruh para hadirat kaum muslimah, keluarga besar Majelis Taklim Muslimat Masjid Al-Falah Surabaya yang berbahagia. Pertama-tama puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah yang telah memberikan banyak sekali nikmat untuk kita. Saat ini kita berada di bulan Ramadan, kurang lebihnya berada di tengah. Allah mempertemukan kita dengan bulan yang sangat mulia ini agar kita mendapatkan banyak pahala. Maka itu marilah sekuat tenaga kita untuk terus semakin memaksimalkan kita dalam beribadah. Apapun itu bentuknya, termasuk siang hari ini diwakili dengan berpuasa. Serta tujuannya adalah untuk kita menggapai ampunan Allah yang luas. Maka itu apapun yang bisa kita kerjakan, yang ngundang atau bisa mengetuk pintu ampunan Allah, mari untuk kita bersegera melaksanakannya. Oleh karena itu, ketika nikmat itu datang wajib kita syukuri. Bersyukurnya seorang hamba saat ini adalah dengan berpuasa. Kalau malam harinya dengan sholat tarawih, demikian pula dengan bersedekah, dengan tilawah membaca kitab suci Al-Quran, dan dengan amaliyah-amaliyah solihah yang banyak. Dan mudah-mudahan puncaknya nanti kita bisa meraih malam 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar yang pelipat gandaan amal-amal ibadah melebihi 83 tahun. Mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba-hamba yang beruntung. Allahumma amin. Tidak lupa kita aturkan salawat ma'asalam untuk Nabi salawatullahi wassalamu alaihi wa afdhalus salati wa taslim, imam sekaligus tauladan kita. Kita belajar sehingga kita bisa nderek beliau, karena beliau adalah pemimpin tertinggi umat manusia untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi telah memaklumatkan sekaligus memberikan tauladan bagaimana kita menyembah Allah, bagaimana pula kita berakhlakul karimah, bagaimana pula kita menyikapi dunia dan yang lain sebagainya. Termasuk buku di hadapan kita ini adalah tuntunan Nabi untuk kita bisa hidup dalam rangka merajut kebahagiaan nanti di akhirat. Mudah-mudahan kita semakin mengenal ajaran Islam, semakin mudah untuk mengamalkan, semakin pula kita berkomitmen dengan sungguh istiqomah. Mudah-mudahan nanti kita mendapatkan anugerah husnul khotimah dan diakui sebagai umat Nabi, pengikut beliau yang mendapatkan syafaat sekaligus dibersamakan oleh Allah masuk ke dalam surga. Allahumma amin. Ibu-ibu lemes nggih? Mboten, alhamdulillah. Ngantuk?
Ya relatif sebenarnya karena berpuasa ini tidak boleh berbohong pula ya. Tapi tetap harus kita jalani, wong ngaji ini juga ibadah begitu loh. Ya, jadi bagaimanapun keadaannya ternyata di luar sana ada orang yang lapar. Kalau kita dalam agama diajari untuk menahan lapar sekaligus menahan nafsu di bulan puasa dengan ibadah mulai sahur sampai dengan maghrib nanti. Jauh di sana itu ada orang yang sampai ngempet-ngempet luwe. Kalau bahasa orang Jawa kaliren. Perutnya itu melilit dengan usus yang lengket. Lambungnya itu menggesek satu dengan yang lain sampai keluar asamnya. Karena apa? Memang tidak ada makanan. Maka saat ini kita diberikan oleh Allah kemudahan sekaligus mari untuk kita sambil bersama-sama belajar sekaligus merasakan yang dirasakan oleh sebagian saudara kita. Mudah-mudahan dengan ibadah ini kita semakin sabar, kita semakin tawadhu, kita pula semakin ikhlas kepada Allah dan mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba-hamba yang nanti ahli surga lewat babur royan. Allahumma amin. Baik, ngantuknya kita tinggal, capek dan lemasnya juga kita lupakan, kita fokus kembali untuk majelisan ngaji kitab Mi'at Mukhalafat Allati taqa'u fihal katsir minan nisa, 100 dosa yang diremehkan oleh wanita, karya dari Syekh Abdul Latif Al-Ghamidi. Bulan yang lalu di bulan Sya'ban Ibu sekalian, atau tepatnya Februari 2025 kita ngaji banyak hal termasuk terakhir poin ke-50. Dari 100 berarti 50 niku masih separuh. Ya. Dari 150 itu berarti masih separuh. Yaitu pakaian syuhrah atau popularitas, norak, mencari perhatian itu dilarang oleh Islam. Perempuan dilarang mengenakan, laki-laki pun juga sama. Mari ini untuk kita jauhi, kita tinggalkan dan kita belajar untuk berbusana sopan sebagaimana tradisinya kaum muslimah. Sekarang yang ke-51, kaitan penyimpangan dalam pakaian dan perhiasan. Jadi kita tidak perlu suudzon, berpakaian dan berhias saja memang diatur oleh Islam, kersane selamat dunia akhirat. Kalau tidak diatur orang itu ya bingung. Bingungnya itu apa? Nanti dia tidak tahu arah. Sehingga agama kita itu mengatur aurat harus ditutup. Ya, kesopanan itu dijaga. Dengan standar aurat yang ditutup itu begini, begitu, dan yang lain sebagainya. Tapi kalau aturan Islam ini tidak ada, tidak bisa dibayangkan. Yang laki-laki wong lanang mbuh dados nopo, yang perempuan wong wedok mbuh dadi apa menisan. Karena tidak diatur oleh agama. Tapi agama mengatur dan kita Islam itu pasrah. Maka itu ada satu ayat suci Al-Quran. Allah berfirman di ayat 208 surat Al-Baqarah, ibu sekalian. Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Sambun dibersani. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, udkhulu, masuklah kalian. Jadi orang beriman itu ya punya anak, punya istri, punya keluarga, dan ini panggilan kepada wanita mukminah juga. Masuklah kalian fisilmi, ke dalam agama Islam, kafah, totalitas, jangan separuh-paruh. Ibadah gelem bareng nyandang ndak mau misalkan. Tidak bisa. Jadi kita ibadah ya manut Islam, kita berbusana ya manut Islam, kita bermuamalah ya manut Islam, kita berkarir ya manut aturan Islam dan yang lain sebagainya. Udkhulu fisilmi kafah, masuklah ke dalam Islam secara total. Wala, dan janganlah sekali-kali tatabi'u, kalian ikuti khutwati syaitan, langkah demi langkah setan. Berarti setan itu bukan Islam. Berarti musuh kita itu adalah setan. Berarti Islam keselamatan, setan ini adalah kebinasaan. Dan ini akan terus bertolak belakang. Tapi jebakannya banyak. Ya. Kemudian berbagai macam hal yang terkait dengan jebakan itu, kadang ada hiasan-hiasan yang mungkin orang tidak merasa, dilihatnya itu indah, bisa jadi.
Makanya Allah berpesan wala tatabi'u khutuwatis syaiton. Kenapa? Innahu, karena sejatinya setan itu lakum bagi kalian aduun, musuh, mubinun yang nyata. Musuh tetap musuh, tidak bisa menjadi sahabat. Sehingga orang kalau sahabatan setan di dunia, di akhirat dados sahabat. Repot nomboten. Setan tempatnya di mana? Di neraka. Kadung sahabat melok mlebu. Nah, ini kita tidak berharap. Silakan disimak. Halaman 132 Ibu sekalian. Nggih, sak-sake yang penting kita tetap semangat. Karena yang jelas situasinya berbeda. Ya, saya masuk tadi itu kok hening begitu ya, poso ya. Kata teman-teman parkir, poso Ustaz ya. Begitu ya. Saya ngaji di kantor gitu lemes arek-arek. Napa? Poso Pak Ustaz ya. Kemudian di keluarga saya pun do tumbang ya, kadang grip-grip. Napa? Poso bah kata anak saya. Ya. Sehingga seakan-akan puasa ini menjadi beban, padahal tidak. Alhamdulillah Ibu, saya puasa ini 6 kali tidak sahur ya kuat. Saya ngaji itu kalau hari Senin 5 kali sehari, alhamdulillah kuat. Yang penting niat. Karena kalau hari pertama sudah nggak kuat mukel, mungkin akhirnya terus begitu. Tapi kalau dari pertama kuat, insya Allah la haula wala quwata illa billah. Jadi jenengan kalau tidak uzur tenan atau kalau tidak halangan, jangan mukel. Nanti saya bacakan hadis orang yang mukel siang hari. Ngeri ini. Ya, nanti aja. Mengewedi akhirnya enggak ngaji. Halaman 132. Ibu silakan dibersani. Yang ke-51 termasuk penyimpangan yang dilakukan oleh kaum wanita kaitannya dengan pakaian dan perhiasan. Berhias dan berpakaian dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Berarti memang ada halal, ada haram. Dan yang haram itu sedikit kalau dibanding yang halal. Ini yang kita sematkan dalam benak. Artinya yang halal itu banyak, yang haram itu sedikit. Tidak perlu khawatir. Ya, yang halal itu banyak, yang haram itu sedikit. Di antara hal yang diremehkan oleh sebagian wanita ketika berhias adalah mengenakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Baik berupa pakaian maupun perhiasan. Contohnya mengenakan perhiasan yang terbuat dari emas dan yang lain. Ini perhiasan yang dimaksud untuk perabotan. Kalau kaitannya dengan hiasan diri, ini tidak masalah. Jadi jenengan pakai cincin, pakai gelang, pakai anting boleh. Tapi lek nindik tenggorokan yang ndak umum. Ya. Nah, pokoknya sesuai dengan tempatnya. Jadi baik itu gelang, kemudian cincin, kemudian kalung, silahkan. Yang penting dijaga masing-masing, bukan untuk pamer. Kalau bosan gampang, ya. Kalau bosan gampang. Soalnya tidak akan ada yang menolak itu. Ya tapi jangan lupa zakatnya. Kalau tidak berbahaya Ibu. Ya. Nanti hitung-hitungannya di belakang, jangan tanya ahlinya. Ataupun mengenakan pakaian bergambar makhluk bernyawa seperti manusia, hewan, ikan, dan burung, dan yang semisal. Ini dihindari. Lebih-lebih ketika digunakan untuk ibadah. Makanya di masjid kita yang terhormat ini, di depan itu ditulisi, tidak mengenakan pakaian bergambar ketika ibadah. Itu termasuk di antara adab. Jenengan menawi gadah, damel rangkepan mawon. Ya. Dulu itu ada di Ampel tuh sampai ada orang Arab begitu, tidak tahu punya konveksi nopo-nopo, kalau Jumatan tuh paling belakang. Kalau dilihat anak muda, pakai melet-melet begitu ya kaosnya. Itu dipanggil kasih baju takwa, gainen, besok lagi jangan pakai itu begitu. Ada yang seperti itu. Allahu yarham sudah meninggal dunia. Ya orang Arab, baik orang. Ya, saya tahu orangnya. Ya. Hal ini tidak diperbolehkan. Ya. Hal ini tidak diperbolehkan. Abu Talhah radhiyallahu an menyampaikan sabda Rasul sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Innal malaikata la tadkhulu baitan fihi suratu. Monggo artinya.
Sesungguhnya para malaikat tidak akan masuk sebuah rumah yang di dalamnya terdapat gambar makhluk bernyawa. Nggih. Maka yang seperti ini untuk kita minimalisir atau kita simpan. Ya, kita minimalisir, kita simpan. Begitu pula rumah yang di dalamnya terdapat lambang-lambang agama dan ajaran yang menyimpang dari agama Islam. Semisal salib. Nggih, damel napa wong Islam kok nggih ngono ya. Ya, juga tidak pantas. Oleh karena itu kalau ada patung disimpan, kalau ada gambar disimpan. Disimpan itu maksudnya ya dibatasi atau dimasukkan ke dalam privasinya untuk kenang-kenangan. Makanya orang dulu itu punya album foto. Fotonya enten tapi dilebokne sehingga enggak kabeh wong niku sumerap. Ya, mungkin jenengan masih punya foto menikah ya. Mungkin ada yang punya lagi foto hajatan, foto pindah rumah dan macam-macam. Jangan masukkan di album. Enggak semua orang tahu. Ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha diriwayatkan beliau berkata, dalam hadis riwayat Imam Bukhari disampaikan, sesungguhnya Nabi tidak pernah meninggalkan rumah yang di dalamnya terdapat salib kecuali beliau menghancurkan. Jadi sahabatnya, umatnya kalau rumahnya ada itu oleh Nabi dibereskan atau dikondisikan. Ini tidak perlu. Karena apa? Ini mendekatkan pada keyakinan agama yang lain. Ya, oleh karena itu kita tidak perlu meniru. Demikian pula jika perhiasan tersebut mengarah kepada sesuatu yang diharamkan, seperti mengenakan ikat rambut yang bergambar alat musik ataupun lambang atau tempat-tempat perkumpulan dan slogan salah satu tempat kerusakan. Ini ya bisa untuk diminimalisir. Karena kebanggaan kita itu Islam, bukan ajaran yang lain. Ya, kebanggaan kita ini Islam, bukan ajaran yang lain. Apapun itu bentuk-bentuknya. Kadang musiman dan Indonesia ini. Bahkan bukan hanya arek cilik, arek gede nggih ngoten. Sepatune ini kabeh ngeten. Ya, kemudian celonon ini kabeh melu. Tas ini kabeh melu, kudunge niki kabeh melu dan seterusnya. Kalau itu sesuai dengan agama tidak masalah, tapi kalau menyimpang ini perlu kita menahan diri, menahan nafsu. Jadi berhias dan berpakaian ini mari untuk kita kondisikan, kita cocokkan dengan agama. Kalau kita punya, ya sudah kita simpan kalau memang tidak pas menurut agama. Kalau tidak punya, ya alhamdulillah. Bagaimana kalau itu diberikan kepada orang lain? Kalau diberikan kepada orang non-Islam boleh, kalau kepada orang Islam jangan. Makanya Umar bin Khattab dulu begitu. Jadi Sayyidina Umar itu pernah punya pakaian sutra. Kemudian pakaian tersebut diberikan kepada Nabi, kemudian Nabi tidak mau, akhirnya diberikan kepada orang non-Islam. Karena bagi mereka itu ya tidak ada ajarannya, tidak ada hukumnya. Tapi bagi kita itu tidak boleh, karena itu adalah pakaian kita di akhirat. Waduh, nanti beli lagi tidak loh nggih. Mungkin jenengan pakaiannya ada yang seperti itu ya disimpan, dikemas begitu. Anu Pak iki akhirnya nyampe rumah diwat-awut ya. Iki sing enggak cocok dari Pak Ustadz kon ganti sing apik, akhirnya tumbas malih, jangan ya. Apalagi musim efisiensi ini jangan banyak beli. Ya. Kula diaduli beberapa takmir kotak masjid menyusut Pak Ustadz begitu ya. Mosok kena efisiensi ya kan. Nggih tuku alah infak ya lapang ya susah ya panggah mlaku ya gitu kan. Jenengan nggih panggah gorengan ya. Ya. Pokoknya yang watuk-watuk ini gorengan biasanya. Saya kapan hari itu dijebak ibu-ibu ya. Tapi saya tidak pernah melawan kalau dengan ibu-ibu nih ya. Pak Ustadz, buka puasa dengan kurma itu sunnah nggih. Oh, sunnah terakhir. Tapi kan gorengan wajib. Aduh. Langsung saya aduh gitu. Ya. Tapi ya mungkin niatnya guyon ya. Tapi jenengan ya tetap walaupun kurmanya itu biasa tetap untuk mencicipi kurma. Baru setelah itu silahkan yang lain. Selanjutnya yang ke-52.
Yang ke-52 Ibu yang kami hormati, masih kaitan dengan busana dan perhiasan, termasuk yang dilarang itu memakai wangi-wangian ketika keluar rumah. Jadi pakai wangi-wangian ketika keluar rumah niku mboten bareng. Lah terus parfuman pripun Pak Ustadz? Boleh kalau itu memang parfum untuk wanita khusus. Artinya aroma itu hanya internal bagi mereka. Ya. Orang Arab itu punya parfum untuk wanita khusus, silahkan jenengan tumbas. Tapi kalau yang baunya mencolok, menyengat atau untuk laki-laki, jangan. Dan laki-laki pun gonta-ganti parfum itu juga tidak baik, memunculkan kecurigaan. Makanya laki-laki itu parfumnya satu, biasanya pilihannya bojone. Ya, biasanya seperti itu. Kalau tidak bahaya nanti. Rumah tangga bisa retak karena suudon. Ya, apalagi puasa-puasa. Jadi memakai wangi-wangian ketika keluar rumah itu dilarang. Tapi boleh pakai parfum yang memang itu khusus bagi wanita. Tidak menggoda, tidak pula menimbulkan daya tarik. Satu hal yang diharamkan oleh Allah, Zat pembuat syariat yang maha bijaksana, adalah perempuan keluar dari rumah dengan mengenakan wangi-wangian. Ya. Kadang sampai jauh itu tercium. Dan di jalan itu jelas banyak laki-laki. Jadi wong lanang mambu wangi ya mereka akan tertarik. Nggak tahu tertarik niku sing meremelek atau melok nguyak, kalau sepeda nggak tahu saya. Ya. Ini bisa berbahaya. Ya. Sehingga tercium aroma wangi dari tubuhnya yang membangkitkan syahwat laki-laki. Ya, karena laki-laki itu identik senengannya wangi. Makanya perempuan itu jangan sampai nyun sewu, penguk dan seterusnya itu tidak baik. Apalagi di rumah. Ya, apalagi di rumah. Sehingga sebelum ngaji itu sunahnya ya mandi. Ya, kersanya kita ini baik karena bakal ketemu dengan malaikat. Di rumah dengan suami masing-masing harus yang terbaik malih. Ya, pakai parfum malah bagus di rumah. Akhirnya laki-laki itu pun terpesona kepadanya dan menaruh perhatian terhadapnya. Sehingga sampai dititeni, pokoknya iki ambune ngene ayo. Ya, kalau tujuannya seperti itu sudah tidak baik. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, sahabat Nabi yang sangat ahli Quran. Beliau juga punya suara terbaik di kalangan sahabat. Niki menawi ngaji tilawah Quran niku penak. Hanya saja dulu tidak ada audio visualnya. Sehingga ya tidak disebutkan seperti apa. Hanya saja Rasulullah itu memberikan sebuah pujian sebagaimana mizmar, seruling. Kalau para nabi itu yang enak ngaji kitab sucinya Nabi Daud, kalau para sahabat itu yang paling enak Abu Musa al-Ash'ari. Itu paling enak ngaji. Tapi ya jangan baper loh. Kados kula Pak Ustadz ini ngerti saya ya. Kita ini ya standar saja. Yang penting makhrajnya tepat, tajwidnya juga pas. Masalah suara dan intonasi itu relatif dan itu anugerah Allah. Yang penting khatam, penau kaya apa ora tau ngaji yo lali ya. Yang penting biasa blekak-blekuk lama-lama lancar. Ini ngomong-ngomong ngaji sampun khatam Ibu. Ada yang sampun, ada yang dereng, ada yang meh. Yang penting kesempatan itu terbuka, monggo kita punya target mudah-mudahan Ramadan ini saged khatam. Allahumma amin. Karena betapa pahala yang banyak, satu huruf nilainya 10 kali berapa ayat, kali berapa surat, kali berapa sampai kita khatam. Maka dulu para sahabat Nabi fokus ketika Ramadan itu Al-Quran. Demikian pula ulama-ulama termasuk Imam Syafi'i dan yang lainnya. Maka kita pun meniru mereka fokus membaca Al-Quran. Selanjutnya Nabi bersabda, kata Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, dawuhnya baginda sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis kitab Sunan Imam Abu Dawud dan Tirmidzi menyampaikan, idzas ta'taratil mar'atu famarrat 'alal qaumi liyajidu rihan fahiya kadza wa kadza qala qaulan syadida. Monggo silakan Ustaz. Jika seorang wanita mengenakan wangi-wangian, kemudian melewati suatu kaum agar mereka mencium aroma wangi tubuhnya, maka dia itu demikian dan demikian.
Perawi berkata, beliau berkata dengan keras. Nggih. Kanjeng Nabi mewanti-wanti kita. Jika ada wanita mengenakan wangi-wangian, idza ista'taratil mar'ah. Makanya wangi-wangian itu disebut iter. Iter itu parfum niku. Makanya orang Arab itu biasanya iter-iter. Tapi kalau di Arab sekarang bahasa Indonesia ini ya sudah umum. Ya, minyak wangi parfum itu sudah umum. Kemudian wanita tersebut melewati satu kaum agar mereka mencium aroma wangi tubuhnya. Jadi tujuannya ini memang menarik perhatian. Tapi kalau nggak ngerti hukumnya ya mudah-mudahan Allah mengampuni kita di masa lalu. Yang penting saat niki nih loh, bareng ngertos niki kita ini harus bersikap beda kalau pernah melakukan. Kalau sudah baik yaitu semakin istiqomah. Ya. Karena laki-laki itu ya sekali lagi di antara ketertarikannya itu pada wangi itu tadi. Ya, pada wanginya. Maka dia wanita itu demikian dan demikian. Nabi tidak menyebut celaan apa, tapi Nabi bersabda dengan keras. Ini artinya adalah peringatan sekaligus larangan beliau. Wanita itu demikian dan demikian begitu. Ya, ini Nabi sebenarnya memarahi, hanya saja tidak dijelaskan seperti apa bentuknya. Perawi hadis menyebutkan qaulan syadida. Nabi itu berkata dengan qaulan, ucapan syadidan, keras. Tegas lagi ke keras. Kalau sadidan beda lagi. Sadidan itu artinya benar. Ya, sadidan itu artinya benar. Dalam hadis yang lain kitab Sunan riwayat Imam Nasai, ibu yang berbahagia. Di halaman 133 itu disampaikan sabda beliau, maka wanita tadi yang memakai wangi-wangian kemudian melewati satu kaum tujuannya untuk menggoda menarik mereka, maka dia adalah pezina. Jadi pezina yang dimaksud di sini itu adalah dosanya, bukan orangnya terus dicekel dirajam mboten. Ya. Jadi seperti itu. Ya, seperti itu. Oleh karena itu biasanya nyuwun sewu ketika ada sesuatu yang nanti sampai bablas, ada yang selingkuh, ada yang sampai hamil di luar nikah, ada yang pergaulan bebas dan yang lain, yaitu bisa bermula dari wangi seperti ini. Ya. Kemudian klik cocok, punya chemistry dan seterusnya, akhirnya dan seterusnya. Oleh karena itu mari sak enggak cocok-cocoknya kita ini wis duwe bojo dicocok nih dewe ya. Karena orang terbaik di sisi kita itu adalah pasangan kita. Ya, betul nih. Ya, saya itu. Ya. Orang terbaik di sisi kita itu pasangan kita. Kita harus bersyukur kepada Allah. Kadang wong niku bisa milih, lambian kok digelemi niku wis rezeki kok. Betul lah betul. Jangan delok sakniki nih, tapi mbiyen ini ya digelemi niku wis rezeki. Puntang-panting rabi angel dan seterusnya. Jangan kemudian sekarang mentang-mentang. Makanya dulu Ummu Salamah itu. Ummu Salamah itu dalam hadisnya Imam Muslim diajari oleh Nabi doa ketika ada musibah saat suaminya Abu Salamah itu meninggal dunia, Ibu. Ya. Meninggal dunianya Abu Salamah itu diutus oleh Rasul untuk membawa sebuah peleton pasukan, kemudian di sana beliau dipanah-panah. Ya, tapi masih hidup. Kemudian ketika pulang, bekas titanus ketika perang Uhud kalah itu di kakinya itu menjalar. Akhirnya beliau meninggal dunia di rumah, tapi pahalanya jihad. Oleh Nabi didatangi, keluarganya nangis-nangis sambil berteriak histeris. Jangan begitu. Karena memang meninggalnya itu meripatnya itu terbuka. Oleh Nabi dipejamkan akhirnya. Ya. Selanjutnya Nabi bersabda, Ummu Salamah ucapkan, ini sebagaimana di hadisnya Imam Muslim. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikan saya pahala atas musibah ini. Ya Allah, berikan saya ganti atas musibah ini. Diucapkan oleh Ummu Salamah. Istirja juga, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Rasulullah mendoakan juga. Kemudian Ummu Salamah mikir, lah iya, pahala dari Allah niku pasti. Tapi gantinya sinten, wong Abu Salamah menurut saya orang paling soleh. Ya, orang terbaik di sisi saya. Ternyata Nabi menjadi jawaban. Setelah 4 bulan 10 hari, beliau melamar atau meminang kemudian menjadikan sebagai istri dengan ngeramut putra-putra yang ditinggalkan oleh Abu Salamah bin Abdul Asad.
Tapi mboten kok kudu lek enten mubalik ceramah nerangne terus ngerabi jamaah dan seterusnya ya tidak ya. Nah, itu menyampaikan tentang ilmu ya. Kadang orang itu dalam perbincangan macam-macam ya, diulat-ulat gitu ya. Tapi lek ustadz teko diam ya. Biasanya bapak-bapak itu punya perkumpulan nanti ngobrol jagongan. Lek ustadz teko terus moro meneng gitu. Saya ngerti soalnya yang diobrolkan dari jauh ya. Selanjutnya ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Nasai. Sebelumnya diriwayatkan pula oleh Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah. Dikatakan beliau pernah bertemu dengan seorang wanita yang tercium aroma wangi dari tubuhnya karena hembusan angin. Jadi Abu Hurairah niki kepanggih tiang estri kok wangi karena enten angin semilir. Ya. Maka dia berkata, wahai hamba Allah yang maha perkasa, engkau baru saja keluar dari masjid. Kata wanita itu, betul. Betul wahai Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah bertanya lagi, untuknya engkau memakai wangi-wangian? Dijawab, betul. Tujuannya kan baik. Untuk Allah, untuk ibadah, kersane wangi. Ya, tujuannya baik. Kemudian Abu Hurairah pun berkata, sungguh aku pernah mendengar kekasihku Abul Qasim Nabi SAW bersabda, Allah tidak akan menerima sholat seorang wanita yang mengenakan wangi-wangian ketika berangkat ke masjid ini sehingga dia pulang dan mandi besar dulu kersane ambune ilang baru mungkin budal malih. Ya. Ini dawuhnya Nabi disampaikan oleh Abu Hurairah. Dalam hadis yang lain beliau bersabda, apabila wanita keluar menuju masjid maka hendaknya dia mandi dari wangi-wangian sebagaimana mandi dari junub. Ya. Lek mantun wangi-wangian kali bojone adus riyin wangina ilang kemudian ke masjid. Ya, ini pesannya baginda Nabi SAW. Saking beliau menjaga dan membatasi umatnya serta mencegah hal yang tidak-tidak daripada nanti mengobati timbang getun buri. Ya, timbang getun buri. Mungkin ada yang berkata, niku lak lanange ae celutak misalkan. Ya, semuanya ini ada timbal balik. Ya, semuanya juga salah. Laki-laki pun juga harus menjaga pandangan, namun wanita pun jangan memunculkan sebab-sebab dan yang menarik perhatian. Ya, ini tidak boleh. Selanjutnya ibu yang kami hormati, dari Zaid bin Khalid radhiyallahu an diaturkan sabda Rasul sebagaimana di halaman 134 niku. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, kemudian disebut dalam kitab Mawaridud Dham'an. Sabda Kanjeng Nabi, la tamna'u ima Allahi masajidallah wal yakhrujna tafilatin. Silahkan artinya misalnya. Janganlah kalian larang para wanita hamba-hamba Allah pergi ke masjid. Hendaklah mereka keluar dari rumahnya tanpa mengenakan wangi-wangian. Nggih. Jadi wanita ke masjid itu boleh, bagus. Apalagi tarawih itu sangat utama di masjid. Namun kalau ke masjid jangan memakai wangi-wangian. Makanya wangi-wangian itu biasanya di masjid disediakan untuk laki-laki. Ya, disediakan untuk laki-laki. Dan wangi-wangian itu sunnah bukan wajib. Ya, hukumnya sunnah. Disampaikan oleh Nabi tadi ketika sholat. Kemudian bagaimana ketika ada wanita yang keluar rumah, bukan ke masjid, tapi ke tempat publik yang lain. Bukan untuk ibadah, misalkan untuk ke pasar, untuk ke rumah sakit, untuk rekreasi, untuk ke tempat yang di situ ada laki-laki, bahkan untuk buwuh, sumera buwuh, resepsi dan yang lain. Ya, yang di situ tidak ada batasan. Ya, kadang orang itu bisa keliru bojone ya, soalnya dikira wangine podo ya. Maka sementara aroma wangi tubuhnya yang menyengat tersebar ke seluruh tempat.
Dan ini bukan kebanggaan. Bah kuwi bojone sapa kok wangi, mboten. Kita ini takut kalau itu salah dan dosa. Biasa-biasa saja. Maka hendaknya seorang wanita tidak keluar dari rumah kecuali karena ada sesuatu keperluan, dan hendaknya berada di rumah karena itu benteng terkuat terbaik bagi dirinya dari godaan setan, baik setan dari jin maupun manusia. Maka seorang wanita yang sholat di rumah lebih baik daripada di masjid. Lantas bagaimana kalau itu ada aktivitas lain sholat? Sehingga ulama itu ada problem ya, menguatkan mana sholatnya wanita itu di rumah atau di masjid. Ya, memang kalau hadis itu di rumah, tapi di masjid itu ya jangan dilarang. Ya, dulu masjid saya itu ibu-ibu ketika sholat banyak di rumah, karena saya pernah ngaji sholat utama di rumah. Ustaz takmir itu, ojo ngono Pak Ustaz, kota amale kebak sing mburi saiki wis kelong jenengan ceramah ngoten. Lah terus piye saya gitu kan. Apa digolekne pendapat ulama yang lain? Ya tetap saya sampaikan. Makanya jenengan tumbas buku Pintar Masjid itu, karya dari Syekh Profesor Abdullah Fauzan. Itu wanita sholat di rumah utama, di masjid ya boleh, tapi dengan syarat dan adab atau etikanya tadi. Ya, dengan syarat adab dan etikanya tadi. Selanjutnya dari Ummu Humaid, yaitu istri sahabat Nabi Abu Humaid As-Sa'idi, disebutkan dalam hadis riwayat di kitab Mawaridud Dham'an. Beliau pernah datang menemui Nabi kemudian matur berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku senang sholat bersama Anda." Ya Rasul, kula niki mantep lek makmuman kali jenengan. Ya. Mantep kalau saya ini sholat di masjid jenengan imamnya. Ya, jadi itu ya memang manusiawi. Makanya terkadang imam ini, bukan terkadang ya, imam itu orang pilihan. Suaranya yang enak, bacaannya yang mengena, kemudian apa itu, yang bijak. Ya, bijak juga. Walaupun penolak dua banyak orang nggak siap ya. Yang bijak. Kemudian yang paham agama, yang beretika dan yang lain sebagainya. Jadi imam itu punya kriteria. Maka Rasul bersabda, "Aku sudah tahu bahwa engkau senang sholat bersamaku." Rasul ini pun bedek. Terus sering ketok wong niku. Jadi orang itu sering ke masjid. Ya. Namun sholatmu di bilik rumahmu lebih baik daripada sholatmu di kamarmu. Sholatmu di kamarmu lebih baik dari sholatmu di rumahmu, di ruanganmu. Sholatmu di ruanganmu lebih baik dari sholatmu di masjidmu. Dan sholatmu di masjid lebih baik daripada sholatmu di masjidku. Ya, jadi perempuan itu yang paling privasi itu yang lebih baik, yang lebih utama. Tapi juga tidak dilarang ke masjid selama adabnya itu tadi diperhatikan. Kadang ada yang ke masjid sambil cincing-cincing, kayak geduren ya. Nah ini kan ada. Ya. Terus ke masjid nyuwun sewu ndak pakai rangkepan ya ada. Ya ini tidak boleh. Ya harus tetap privasinya itu dipakai. Pakai safety betul, pakai adab betul dan seterusnya ya. Saya pernah Ibu ngaji rame seperti ini tapi ya tidak serame ini. Ada di satu majelis begitu ketika bukan bulan Ramadan sehingga disuguhi minuman. Ya. Makanya mudah-mudahan pengorbanan kita ini tidak minum, tidak makan hari ini diganjar banyak oleh Allah. Allahumma amin. Karena biasanya kita makan minum ya sambil ngaji. Jadi saya ngaji itu dibuka minumannya di kerdus itu. Kerdusnya itu sudah buka sebelumnya terus ditutup menawa sudah kelong. Hatiku sini metu ucul. Ibu-ibu makwer begitu ya. Semuanya ibu-ibu. Lah saya ini merem. Khawatir ibu-ibu itu ada yang mencolot, yang tersingkap dan yang lain. Saya yang pesan, tolong dikondisikan. Akhirnya petugas masjid mengkondisikan, ditutup sapu, tikusnya mati. Ya, tikusnya mati. Lah inilah pentingnya kita ini privasi, diantaranya busana tadi. Ya, mari kalau ke masjid ya sebisa mungkin kita ini yang terbaik penampilannya itu yang safety diantaranya. Kersane kalau ada apa-apa walaupun kita tidak berharap itu bisa terjaga. Termasuk menawi kepleset, menawi dawah itu tetap terjaga. Janji Ibu nggih? Nggih. Insyaallah ditagih poso-poso menisan. Jadi kalau ada ibu-ibu yang tidak menutup aurat saya tidak pernah mengajari. Ya, kalau ada ibu-ibu
yang kalau ke masjid itu pakaiannya tidak maksimal, saya juga tidak ngajari. Ya. Selanjutnya kita lanjutkan, tasik setengah perjalanan. Ya. Kita ngelatuk, mudah-mudahan nanti bisa sampai banyak. Yang ke-53 masih kaitannya dengan penyimpangan dalam pakaian dan perhiasan. Wanita itu bergaya seperti laki-laki dan meniru kaum laki-laki. Macak lanang model lanang. Tidak tahu bahasanya nopun. Tomboy. Ya. Kalau ada laki-laki menyerupai wanita itu banci. Kalau wanita menyerupai laki-laki nopun. Iya. Oleh karena itu sedini mungkin atau sedari dini mungkin putra putri kita kondisikan. Kalau perempuan ya mainan boneka itu biasa. Punya piaraan ya kaitannya dengan wanita. Tapi kalau laki-laki dimunculkan sifat laki-lakinya, sifat kepemimpinannya, sifat tahan bantingnya. Sering jak metu ke omah, jangan dua anak lanang kok nang omah nang kamar terus ya. Sebisa mungkin diajak keluar rumah. Oleh karena itu ibu-ibu kalau pas ngaji mungkin ngajak putrinya atau ngajak ini ya baik. Karena ini adalah habitat wanita ya. Ngaji khusus muslimah. Allah telah menciptakan lelaki dan wanita serta menjadikan masing-masing dari keduanya memiliki kekhususan. Jadi kita itu masing-masing punya kekhususan. Yang tidak ada unggul satu dengan yang lain. Ya. Perempuan melahirkan susah, bobot nggih susah, menyusui nggih berat. Wong lanang sunat nggih moh sunat nggih. Ya. Laki-laki itu ya kapok, ya. Laki-laki itu ya kapok. Sehingga semuanya itu masing-masing punya kekhususan. Perempuan mungkin di rumah sibuk, tapi laki-laki di luar itu juga berat. Laki-laki di luar itu taruhannya nyawa, tapi perempuan di rumah itu juga tidak gampang. Jadi masing-masing saling menghormati. Dengan kita mengaturkan kewajiban, insya Allah hak itu pelan-pelan akan bisa maksimal kita raih. Jangan mencari atau menuntut hak saja kemudian tanpa melaksanakan kewajiban. Ini yang tidak boleh. Selanjutnya, kekhususan tersebut yang membedakan di antara keduanya. Bahkan dalam busana pun juga berbeda. Allah mencela wanita yang bergaya seperti laki-laki atau tomboy, yang meniru gerak-gerik, cara pakaian dan hal yang lain yang itu merupakan ciri khas laki-laki. Ya, jadi wanita itu tidak diperkenankan demikian. Maka kita mudah-mudahan menjadi muslimah yang kafah atau muslimah yang tulen. Ya, ya dari semuanya, nggih suaranya nggih sembarang ya. Jangan wanita muslimah tapi suaranya lanang getak bojone mengkeret ya misalkan. Ini ya kurang pas ya. Ya yang baik dengan suaminya berseri, dengan putranya berilmu ya. Sebagai ibu berilmu, sebagai istri berseri. Itu sudah ciri khas muslimah. Ya, ciri khas muslimah. Masa lanang nggih ngoten ndak boleh, ceramah kok banji misalkan ya. Atau niru-niru perempuan ini ndak boleh. Selanjutnya ada hadis Abu Hurairah mengaturkan Rasul melaknat laki-laki yang mengenakan pakaian wanita dan wanita yang mengenakan pakaian laki-laki. Ini disebutkan dalam riwayatnya Imam Abu Dawud. Walaupun niku lek mek gedolanan atau hiburan, jangan ibu nggih. Ya, jangan. Ya, apalagi turun dalan didelok wong akeh. Ada videonya misalkan, ada fotonya, jangan. Ya yang laki tetap laki begitu. Makanya itu kalau ada karnaval saya itu lebih mengapresiasi yang nilainya itu perjuangan. Zaman-zaman penjajah Romusa atau nilai-nilai spiritual, misalkan masjid langgar terus itu tok ngaji Quran baik. Timbang wong lanang macak wedok, wong wedok macak lanang. Atau wong wedok kelambine tidak tekan misalkan. Itu kan seperti itu. Oleh karena itu kalau dulu itu kontennya perjuangan, kontennya itu adalah edukasi. Nyun sewu kadang saat ini konten ini ku pamer awak atau syahwat. Ya nyun sewu nih. Ya nyun sewu.
Sekarang itu kontennya itu seperti itu. Dan lama-lama nanti umat ini bisa degradasi. Soalnya lek wong wedok niku pun rusak, mungkin rusak sak donya. Ya. Kalau perempuan itu sudah rusak, yang lain ikut rusak. Makanya kalau jenengan pemangku jabatan, kepentingan dan yang lain memberikan arahan dan edukasi. Di pernah nih, sing wedok nggih sing pernah, yang laki yang pernah. Selanjutnya, Aisyah radhiyallahu anha juga mengaturkan dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Rasul melaknat wanita yang bergaya seperti laki-laki. Ya, Rasul melaknat wanita yang bergaya seperti laki-laki. Dan alhamdulillah zaman sekarang itu dari banyak sekali instansi mengalami kemajuan. Riyen niku pados wong kudungan angel. Tapi sakniki niku di kantor bisa berjilbab. Ngene apa nggih? Bukan hanya di majelis pengajian, di kantor bisa berjilbab. Ya, ketika dinas bisa berjilbab dan seterusnya. Sekarang itu lebih mudah. Selanjutnya hadisnya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma menyampaikan sabda Rasul sebagaimana dalam kutipan riwayat Imam Nasa'i. La yandurullahu azza wa jalla ilaihim yaumal qiyamati al-aqu liwalidayhi wal mar'atu al mutarajjilatu wad dayyusu. Ada 3 yang dilaknat oleh Allah dengan tidak dilihat mereka itu. Dijarakan oleh Allah, ditinggal. Siapa mereka? Silahkan artinya Ustaz. Ada 3 golongan manusia yang tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat nanti, yaitu seorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, seorang wanita yang bergaya seperti lelaki, dan dayyut, seorang suami yang tidak cemburu istrinya berbuat serong. Okay. Ada 3 golongan manusia yang tidak dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Maka dari sini Nabi membocorkan karena kasih sayangnya agar umat itu terhindar dari 3 sumber sebab yang nanti akan menjadi malapetaka. Karena tidak dilihat oleh Allah itu tidak ada harapan masuk surga. Siapa mereka? Pertama, orang yang durhaka kepada orang tua. Baik salah satu bahkan keduanya. Mari kita hormati orang tua kita, Ibu sekalian. Mereka itu punya jasa yang kalau kita tebus tidak akan pernah bisa sampai hari kiamat. Ya. Ngumrohkan orang tua itu bagus tapi belum bisa nebus. Ya. Napa maling nggo nih jajan. Kongguan sitok tapi mulai nggo wakeh. Ya. Lek mudik nih nggo kongguan sitok pulangnya banyak bagasinya kebek ping kerantil ya. Pitik digawa. Ya, lopo, beras sembarang. Ya, padahal orang tua ya butuh, nggak apa-apa direlakan untuk anak. Padahal anak nggih mboten njaluk. Kadang orang tua niku nggih guyon, digawa nggih langsung iya. Ya, kita jaim sedikit lah ya. Artinya ya jangan anulah ya. Tapi ngoten niku nggih turunan, artinya nanti anak-anak kita ya seperti itu. Tapi orang tua nggak akan merasa direpoti, nggih seneng bahagia. Berarti istilah ini nggih napa nggih kabul ngoten lho, seneng anaknya itu ngajeni ya. Ngajeni. Nah ini pelakunya dong guyu nih ya. Nah, ini sudah mau setat mudik nih kayaknya. Alhamdulillah saya ngaji nih ya. Ya. Tapi lek mudik nih kayak barang ngoplosan ya. Bleke kongguan di sini rengginan. Ini dioplos zaman sekarang nih kata ya. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua, orang yang durhaka kepada orang atau wanita yang bergaya seperti laki-laki itu ya dilaknat. Dia tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Jadi wanita bergaya seperti laki-laki. Penampilannya, tingkahnya, busananya macam. Bahkan yang seperti ini saja loh itu dilarang oleh agama, apalagi yang sampai merubah diri menjadi laki-laki. Ya, merubah diri menjadi laki-laki. Kodratnya adalah perempuan. Mungkin repot. Niki di Allahumma gfir lahu napa Allahumma gfir laha lek mati ya. Pak Mudin nggih gulung koming. Lagi KTP-ne wedok ya. Tapi mbiyen lanang lahire ya.
Allahumma gfir lahun apa Allahumma gfir laha. Repot. Ya. Kecuali yang berkelamin ganda yang disebut dengan mukhonats, itu yang dominan yang akan dilanjutkan, yang tidak dioperasi. Ada yang seperti itu dalam fikih. Tapi ya 1001 atau 1.000.001 mungkin ya. Normalnya tidak usah berubah-ubah kayaknya apa ya. Kadang ada laki-laki berubah wanita itu dikira penak ngoten nggih. Penak itu paling umur 40 aja. Umur-umur sudah itu ya seakan mengalami kehidupan gitu. Makanya kadang kalau saya melihat wanita muda dengan gayanya atau dengan tingkahnya yang kemana-mana, dia tidak memikirkan masa depan, meninggalkan orang tua, apalagi punya suami ditinggal gelanggang. Sampai kapan gitu? Saya hanya berpikir deloken ke umur sakmene ya. Kita ini yang kangen anak-anak ya. Pengen hidup normal, punya lingkungan, punya circle-circle yang solihah seperti ini susah. Ya. Makanya tidak perlu merubah kelamin. Yang ketiga, dayus, ini ancaman bagi laki-laki. Napa niku dayus? Suami yang tidak cemburu istrinya berbuat serong. Ya, dijar nih mawon. Ya, ini namanya dayus. Lah yang seperti ini tidak bisa masuk ke dalam surga. Yang seperti ini tidak bisa masuk ke dalam surga. Makanya lek nggak ada bojo kenyih, ngatur, ngarahne, ngomongi, cok nyeneni, njenengan husnudzon. Oh berarti bojoku ini cemburuan. Lek wis nggak duwe cemburu dijarakan ibu. Kalau sudah dibiarkan maksiat pun dijarakan. Itu malah dayus. Berarti kalau ada bojo nyeneni, niku ndak perlu kita ini baper, ndak perlu kita ini emosi, berarti pengen ngejak masuk surga. Janji nggih? Tolong dicatat ini ya. Nanti tanggung jawab kalau saya ketemu bapak-bapak. Ini yang saya ajarkan. Berikutnya. Ada riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ibu sekalian. Dikutip oleh Imam Bukhari dalam hadis sahih, Rasul melaknat laki-laki yang bertingkah laku seperti wanita dan wanita yang bertingkah laku seperti laki-laki. Hadisnya banyak seperti mirip. Di antara contohnya, hanya sekedar contoh kata ulama, bukan terbatas, adalah apa yang dikerjakan sebagian wanita yang memotong rambut sebagaimana lelaki tanpa udzur. Makanya idealnya rambut wanita itu panjang, kalau pendek jangan kurang 1 bahu, 1 pundak. Lek dipotong lanang boleh kalau itu ada uzur, mungkin tumonen, boroen dan seterusnya. Tapi lek mboten enten apa-apa tre senengane ngoten ya seperti itu yang tidak pas ya. Diseset Pak Ustadz. Ya boleh pokoknya panjang ya. Tapi katanya diseset tuh bisa ngepang gitu ya. Kita kembali. Ini diantara contoh tidak terbatas. Apa yang dikerjakan sebagian wanita yang memotong rambut dengan model rambut lelaki, yaitu memotong sebagian dan menyisakan yang lain. Dan hal tersebut mirip dengan potongan rambut model kozak atau kuncung yang diharapkan oleh Allah. Misalkan walaupun panjang tapi kini entek ya. Atau ada yang ininya saja dibentuk sebagaimana iguana misalkan ya. Saya nemu di internet. Ya. Ada yang dan seterusnya, sudah umum katanya. Rambut kita ini kita rawat. Karena rambut akan ada pertanggungan jawab. Kita tidak tahu jumlahnya berapa. Dipolah nanti kalau moro-moro ambrol habis dan satunya itu Rp1.000 pinten. Tekor kita ya. Gundul prul menanam satu Rp1.000 pinten. Makanya rambut kita ini tidak ada yang tahu. Mari untuk kita syukuri dengan kita rawat. Mudah-mudahan rambut kita nanti sampai ke bawah ke surga. Allahumma amin. Ibnu Umar menyampaikan Rasul melarang memotong rambut dengan model kozak, yaitu sebagian menyisakan yang lain. Makanya kalau potongan itu ya yang wajar. Ya mohon maaf ini ya seperti saya inilah kurang lebih ya. Ya ini standar lah. Ya. Ya standar. Dulu saya pernah mengalami masa sekolah, potong hilang, kemudian ini utuh, ini panjang. Tapi standar begini aja ya. Jadi seperti itu. Selanjutnya yang ke-54, kita lanjutkan, kita tambah. Yang keempat ya, pada bahasan kita menyemir rambut dengan warna hitam. Ya.
Jadi kalau laki-laki mau perang malah boleh hitam agar menggentarkan musuh. Tapi wanita itu jangan pakai hitam. Tapi ya wis umume niku mawon biasa itu wis disyukuri. Tapi kalau diwarna jangan hitam. Saya tidak tahu apa namanya, apa mereknya. Ya. Semir. Banyak kaum wanita merasa risau dengan uban yang ada di kepala. Ya ini lumrah lah manusiawi. Tapi uban itu patut kita syukuri karena pelambang saking malaikat kematian. Ya, makanya uban itu ada. Gigi itu ya berkurang. Model orang berdiri dan jalan itu berbeda. Itu sebenarnya malah nikmat dari Allah. Artinya kita itu tidak lagi muda begitu. Kadang ada yang menolak, ngapa sih rambut kok wanen begitu ya. Enggak, ada yang menolak tua ya. Enggak bisa ditolak. Anti apa namanya nih? Anti aging ya. Iya. Ya kita fisik itu kita syukuri, jiwanya yang harus tetap muda begitu ya. Jiwanya, semangatnya harus tetap muda. Termasuk posone traweh kados arek enom begitu ya. Jadi banyak kaum wanita ibu merasa risau dengan uban yang ada di kepala. Ya. Napa malih bojone dereng aku kok ngene begitu ya. Enggak apa-apa, saling memaklumi. Nah. Dalam itu nanti dilihat ya. Maksudnya menghitam itu dengan itu bisa hitam alami atau bisa warnanya dibuat hitam gitu ya. Jadi menyemir itu bukan menjadikan alami, tapi menyemir ini adalah dengan ganti atau merubah. Karena kalau sampo itu ada prosesnya. Itu cenderung tidak masalah ibu. Toh juga bukan jaminan, nggih napa nggih. Tapi lek semir ireng lak jelas langsung kelet ireng begitu ya. Jadi banyak kaum wanita merasa risau dengan uban yang ada di kepala sehingga mereka menyemir dengan warna hitam. Padahal ini termasuk yang dilarang oleh Allah. Ibnu Abbas mengaturkan sabda Rasul. Rasul bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Nasai. Yakunu qaumun yakhdibuna fi akhir zaman bisawat kahawasilil hamam la yarihuna raihatal jannah. Monggo Ustaz. Akan ada suatu kaum di akhir zaman nanti yang menyemir rambutnya dengan warna hitam, seperti tembolok atau dada burung merpati. Mereka tidak akan mencium bau surga. Nggih. Ada satu kaum di akhir zaman, karena akhir zaman itu ya zaman penemuan ya. Sehingga zaman riyen itu alami. Kalau zaman sekarang ini banyak. Akan ada satu kaum di akhir zaman nanti yang menyemir rambut dengan warna hitam seperti tembolok atau telihnya burung merpati. Mereka itu tidak akan mencium bau surga. Makanya merpati itu temboloknya niku mengkilap hitam. Ya burung dara nih loh. Yang jenengan biasanya seneng kalau dibuat lalapan. Itu temboloknya berwarna hitam. Dari Jabir bin Abdillah diriwayatkan dalam kisah hadis Sahih Muslim, aku pernah diajak menemui Abu Bakar As-Siddiq, Abu Quhafah. Abu Quhafah, Abu Bakar, mohon maaf, Abu Quhafah ini namanya Utsman, bapaknya Abu Bakar. Makanya Abu Bakar itu namanya Abdullah bin Abi Quhafah. Abu Quhafah itu bapaknya Abu Bakar. As-Siddiq itu adalah gelar yang diberikan oleh Nabi karena orangnya sangat jujur sekali. Makanya Abu Bakar itu namanya Abdullah, bapaknya Abu Quhafah itu namanya Utsman. Ya. At-Taimi nisbat kepada Quraisy Bani Taim. Aku pernah diajak menemui Abu Quhafah pada waktu Fathu Mekah atau penaklukan kota Mekah. Ini tahun ke-8 Hijriah. Ini tahun ke-8 Hijriah. Sementara pada kepala dan jenggotnya seperti pohon sagomah, yaitu pohon yang berbunga dan buahnya berwarna putih. Karena saking putihnya, maka Rasul bersabda, ubahlah rambut dan jenggot ini dengan sesuatu namun hindari warna hitam. Ya. Tidak apa-apa warna tapi jangan hitam. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam demikian.
Sehingga tidak mengapa mengubah warna uban menjadi warna lain dengan sesuatu yang dibolehkan oleh Allah. Allah pembuat syariat dengan daun pacar atau daun katem. Katem itu sejenis pacar, warna-warna lain yang mirip dengannya dengan syarat tidak hitam atau tidak menyerupai orang kafir dan pelaku maksiat ataupun sekedar untuk mencari popularitas mboten. Ya, tapi apa anane niku nggih alami. Ya, apa anane niku nggih alami. Rambut putih malah suci insyaallah ya. Selanjutnya dari Abu Hurairah disampaikan, kata beliau Rasul berpesan, innal yahuda wan nasara la yasbuhuna fakhalifuhum. Hadis riwayat Imam Bukhari. Monggo artinya Ustaz. Sesungguhnya kaum Yahudi dan Nasrani tidak mewarnai rambut, maka selisihilah mereka. Nggih. Jadi Yahudi Nasrani dulu tidak mewarnai rambut, kita diperintah menyelisihi. Tapi tidak juga tidak masalah, artinya ini bukan wajib. Sing dijarakan boleh, sing diwarnai jangan hitam. Ya. Tapi ya jangan kita menghambakan diri pada penampilan. Gara-gara rambut sitok wis ora tau mulih sapa anu misalkan ya. Ya, itu ya kurang baik. Ya. Tapi ya boleh-boleh dan penting juga, namun jangan berlebihan. Dan kepada bapak-bapak ya harus disiapkan modal, artinya jangan menuntut istrinya berpenampilan kemudian anu gitu ya, ini juga tidak pas. Selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an disampaikan, hadis riwayat Imam Tirmidzi kitab Sunan, Rasul bersabda, ubahlah uban ini dengan warna lain namun jangan menyerupai Yahudi. Sedangkan Abu Dzar membawakan sabda Nabi, inna ahsana ma ghayyartum bihi syaibal hinna wal katam. Hadis riwayat Imam Nasai dan imam-imam Sunan, sesungguhnya yang paling bagus untuk mengubah warna uban adalah daun pacar dan daun yang sejenisnya yang disebut dengan katem. Kalau pacar itu di Indonesia ada pacar banyu ya. Itu bisa untuk pitekan dan yang lain itu tembus air. Yang seperti itu tembus air. Jadi intinya ini boleh-boleh saja, relatif, tidak mengharuskan, tidak pula kita ini berlebihan. Misalkan fanatik sesuatu ya, klub bola yang kaosnya merah di warna merah ini, ya ini kurang pas. Akhirnya norak, ya mencari perhatian yang biasa saja, ya yang biasa saja. Misalkan majelis taklim ini seragamnya putih, rambutnya kudu warna putih, ya tidak. Ya. Kalau giginya disikat biar putih, iya. Kalau kukunya disikat biar putih, iya. Tapi kalau rambutnya kudu sumir putih, tidak. Ibu kita tambah. Ya. Berikutnya yang ke-55. Yang kelima pada kesempatan majelisan kali ini. Jadi karena bahasanya pendek, Mas Ramadan angsal kata ya. Insyaallah jenengan yang sabar. Yang ke-55 mencabut uban. Bahasa Jawanya apa? Petan. Ya. Petan itu untuk tumo, tapi ada pula petan untuk uban. Ya. Jadi nyabutnya itu dengan jerami atau damen. Tetap nih cabut sendal dan seterusnya. Itu membuat ketagihan. Karena kepala itu rasanya enak. Makanya di antara terapi itu kepala itu bisa dipolah atau disakiti nanti malah enak. Ya, kepala disakiti itu malah enak. Ya, tapi ya yang terukur. Ya, yang terukur. Dan kadang juga itu bisa menimbulkan hal yang lain. Sambil petan, sambil nyabut-nyabut, kayak sing ngomong nih. Identik sudah ini ya. Repot nanti bisa ngomong nih bojone, ngomong nih wong liya, ngomong nih tanggane, ngomong ini dan terusnya. Kalau ngomongkan anaknya untuk edukasi tidak apa-apa ya. Ada kok wanita itu dengan circle-nya ngerasani bojone ya ada. Cuma bojonya nggak tahu gitu loh ya. Ada yang ngabari saya ya.
Yang ke-55 mencabut uban. Di antara bentuk penyimpangan syariat berkaitan dengan uban yaitu mencabut. Ya. Jadi uban ini jangan dicabut. Tapi kalau bersisir atau suren terus brodol, ya itu alami. Yang penting jangan dibuat-buat. Padahal uban itu adalah cahaya seorang mukminah. Sehingga tambah putih tambah murub kan? Ya. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma meriwayatkan sabda Rasul. La tantifu syaiba ma min muslimin yashibu syaibatan fil Islam. Qala illa kanat lahu nuran yaumal qiyamati illa kanat lahu biha hasanatan wa hatta anhu biha khati'atan. Lah niki berita gembiranya. Silakan Ustaz. Janganlah kalian mencabut uban. Tidaklah seorang muslim memiliki satu uban dalam Islam kecuali akan menjadi cahaya baginya di hari kiamat nanti. Dan karenanya akan menambah baginya satu kebaikan dan menghapus satu kesalahan. Okay, subhanallah. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Ibnu Majah. Jangan kalian mencabut uban, pesannya Nabi. Ya. Lah gatel Pak Ustadz, gatel karena wis nanti dicabut, terus ketagihan nyabut lain. Kalau dibiarkan ya tidak. Saya mungkin ya punya uban tapi punya saya awet hitam, ngisi umur pinten ya. Tapi ada teman-teman sejawat saya bahkan bahwa saya itu sing pun mabluk putih. Jadi ini tidak identik dengan usia, tidak identik dengan apa. Ya seniki pun qadarullah. Tapi mbah saya itu kelahiran tahun 30-an itu masih belum ada putih sampai sekarang. Cuma lek keramas ndamel lemah lempung. Ya. Terus lek sikatan itu ndamel boto barang ya. Ya orang-orang pedalaman seperti itu. Ya. Makanya syaratnya berat, terus enggak usah ikut nih nanti. Sing keriting malah kewelet nanti ya. Jangan kalian mencabut uban. Karena tidaklah seorang muslim memiliki satu uban dalam Islam ya ketika dia hidup ini kecuali akan menjadi baginya di hari kiamat nanti. Ini loh. Jadi uban itu akan menjadi cahaya di hari kiamat. Melok padang. Lah sesuatu itu sangat kita perlukan. Hari kiamat niku peteng dengan uban bisa padang. Amal soleh pun juga akan menjadi sebab padang. Wudu ibadah itu akan menjadikan padang. Termasuk uban ini. Dan karenanya pula akan menambah baginya satu kebaikan dan menghapus satu kesalahan. Ada ubannya itu tambah kebaikan, ada ubannya keburukannya jatuh atau berkurang. Ayo pilih pundi. Ya pun qadarullah artinya relatif. Yang beruban ya terus dinikmati, yang tidak pun ya terus tanpa kita sombongan. Kita juga tidak tahu masing-masing karena punya privasi, kita berjilbab menutup aurat. Dari Abdullah bin Amr bin As diriwayatkan hadis lagi. Bahwasanya Rasulullah melarang mencabut uban. Hadis riwayat Imam Nasai. Lantas beliau berpesan, sesungguhnya uban itu cahaya seorang muslim. Jadi uban itu adalah cahaya seorang muslim. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Sedangkan dari Fadhalah bin Ubaid, beliau menyampaikan dawuhnya Nabi, asyaibu nurun fi wajhil muslim, faman syaa falyantif nurahu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bayhaqi. Uban adalah cahaya di wajah seorang muslim. Barang siapa yang menginginkan cahaya di wajah hilang, ya silakan dicabut. Kalau tidak, ya jangan. Maka di hari kiamat itu akan bermanfaat. Sehingga mencabutnya di sini hukumnya tidak haram tapi makruh, Ibu. Ya, hukumnya tidak haram tapi makruh. Tapi ya iman-iman. Lele uban kabeh terus dicabut kabeh. Ya. Siap tanya dengan ya perempuan alhamdulillah bisa jilbab, lek lanang-lanang ora kupluan kayak panas banter teng begitu ya, akhirnya mateng, getihnya itu mateng di atas, jadi nopo malahnya, makanya dinikmati saja ya.
Dinikmati mawon. Baik, kita tambah yang terakhir, yang keenam majelis kita siang hari ini. Nyambung rambut. Ya. Namanya apa nih sini? Jangan yang model barat begitu, saya tidak paham Ibu ya. Bahasa Jawanya apa nih? Nyanggul nih. Nyanggul niku napa nyanggul? Oh. Rambut sendiri nggih. Tapi kalau nyambung itu ditempleki. Oh nggih. Lah niku lho ya. Sopa nggih. Nggih. Makanya ngaji itu saling berbagi ya, karena saya tidak tahu tadi bertanya nggih. Baik, sampun ganti saya jenengan mirengaken. Yang ke-56 menyambung rambut. Berarti bukan miliknya ditambah. Ya. Termasuk penyimpangan dalam pakaian dan perhiasan. Di halaman 139 itu menyambung rambut. Di antara perkara yang dilarang yang sering diremehkan sebagian wanita, memanjangkan rambut dengan sesuatu yang biasa disebut dengan kundi. Konde sopa itu ya. Kalau tusuknya itu yang mahal, ada yang dari emas 24 karat nih. Ya. Sanggul dan ikatan yang terbuat dari rambut. Bukan rambutnya sendiri sanggulnya, tapi rambut lain. Itu yang tidak boleh. Hal ini termasuk pengelabuan dan penipuan. Berarti orang dulu itu memang menganggap wanita itu kalau rambutnya lebat panjang itu terhormat, makanya sampai disambung-sambung. Lah saat ini diketok endek seperti laki-laki itu ya tidak boleh gitu. Ya wis sewajarnya mawon. Rambut panjang disyukuri, rambutnya itu sederhana ya dijalani. Kita tidak tahu, yang penting kita biasa-biasa saja. Disebutkan dari Hamid bin Abdurrahman bin Auf, diriwayatkan bahwasanya Muawiyah bin Abi Sufyan berkata di mimbar pada tahun ketika berhaji. Muawiyah membawa potongan jambul, yaitu rambut bagian depan kepala, yang dibawa oleh seorang pengawal. Kemudian, di manakah ulama kalian? Kata Muawiyah. Saya pernah mendengar Rasul melarang perbuatan seperti ini. Rasul bersabda, sesungguhnya Bani Israel binasa ketika wanita-wanita mereka memakai sambungan rambut ini. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Sehingga bagian tubuh wanita itu kalau sudah terputus atau berpisah dari jasadnya itu, para ulama ada yang menghukumi bukanlah disebut sebagai apa ya? Ya tidak membatalkan wudu dan yang lain. Rambutnya ceblok disikuk mboten batal wudu, tapi lek wong isik rambutnya dingenekne nggih. Nah, itu ulama pro kontra batal tidaknya wudu gitu loh. Jadi karena Muawiyah itu membawa rambut wanita, memberikan contoh. Ini menjadi sebab dulu binasanya Bani Israel. Kemudian dalam riwayat yang lain, Hamid bin Abdurrahman bin Auf menyampaikan lagi. Kemudian Muawiyah mengeluarkan seikat rambut sembari berkata, aku belum pernah melihat seorang pun yang melakukan ini selain orang Yahudi. Sesungguhnya Nabi menyebutnya dengan azur. Azur niku rambut palsu. Lek qaulu zur, sumpah palsu. Menawi syahadatu zur, persaksian palsu. Banyak palsu ya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi rambut palsu itu namanya azur. Bagaimana Pak Ustadz kalau dengan make up tambah nom ya? Itu kalau menikah kan diperuntukkan bagi suami ya. Itu ya enggak apa-apa. Tapi sebelumnya itu pas ta'aruf kan ngerti lek niki anane wonge ya. Ya. Tapi ya itu untuk suami saja ya. Jangan tujuannya untuk mengelabui orang itu tidak boleh. Selanjutnya dari Aisyah radhiyallahu anha disampaikan,
ada gadis dari kaum Ansor menikah. Satu ketika gadis tersebut sakit sehingga rambutnya rontok. Berarti ada satu penyakit sehingga rambut rontok. Kalau kata kerabat kami dulu, ada dulu itu namanya penyakit tipes yang akut, Ibu. Sampai omyang itu ndelemiming. Ada gurunya loh sampai diludahi, saking tidak sadar. Rambutnya ini brodol, saking panasnya. Ya, katanya seperti itu. Ya, ternyata ada sakit yang nggarai rambut itu rontok. Alhamdulillah kita tidak begitu loh. Makanya kita doakan yang sakit mudah-mudahan segera sehat. Yang tidak bisa berpuasa karena uzur mudah-mudahan segera kuat. Dan yang berpuasa tambah ajek. Yang sehat walafiat sampai akhir hayat. Dan mereka kaum Ansor ingin menyambung rambutnya. Lantas mereka bertanya kepada Nabi. Lah niki lho. Dulu orang dulu itu kalau melakukan sesuatu matur dulu kepada Nabi. Nabi pareng boten gitu. Kemudian Nabi bersabda, la'anallahul wasilata wal mustausilata. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Monggo artinya Ustaz. Allah melaknat seorang wanita yang menyambung rambut dan yang minta disambung rambutnya. Okay. Jadi yang nyambung itu ya dapat laknat, yang minta disambung itu ya dapat laknat. Ya, ini tidak boleh. Dalam riwayat yang lain Asma radhiyallahu anha. Asma ini adalah Asma putri dari Abu Bakar. Karena Asma itu banyak. Enten Asma istrinya Abu Bakar, enten Asma putrinya Abu Bakar. Asma menyampaikan, Rasul melaknat wanita yang menyambung rambut dan yang minta disambung rambut. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dan Asma putri Abu Bakar meriwayatkan pula, ada seorang wanita datang menemui Rasul kemudian berkata, aku telah menikahkan putriku, kemudian dia ditimpa penyakit sehingga menyebabkan rambutnya rontok. Lalu suaminya menganjurkanku untuk menyambung. Bolehkah aku menyambung? Rasul mencela seorang wanita yang menyambung rambut dan yang minta disambung rambutnya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ya. Ia dipelihara agar nanti mudah-mudahan tumbuh kembali. Kemudian seorang istri tidak boleh mentaati suami dalam masalah ini meskipun suami memerintahkan kepadanya. Kemudian Aisyah meriwayatkan ada seorang wanita dari kaum Ansor telah menikahkan putrinya. Sama riwayatnya dengan Asma binti Abu Bakar. Kemudian rambut putrinya rontok. Maka wanita tersebut datang menghadap Rasul untuk menyampaikan apa yang terjadi. Wanita itu matur, sesungguhnya suaminya memerintahkan aku agar aku menyambung rambutnya. Maka Rasul bersabda, jangan kau lakukan, karena Allah melaknat para wanita yang menyambung rambutnya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini pesannya baginda Nabi SAW. Oleh karena itu banyak-banyak kita berharap. Dan ini bisa diupayakan sedari dini. Makanya dulu cah cilik ini kulek lahir di zamannya orang-orang klasik dulu, rambutnya itu diminyai dengan kemiri, dengan lengok lentik dan seterusnya. Bukan jelantah ya, kelentik. Bikin sendiri tuh, jelantah tidak gerih bahaya ini ya. Ya, dengan minyak alami itu. Dan sudah ada nih. Minyak urang-aring, minyak kemiri, minyak apalagi ya bisa. Ya. Begitu Ibu ya. Sampun capek ya. Baik, 6 yang kita pelajari mudah-mudahan menjadi manfaat sekaligus untuk saya menjadi ganjaran kagem panjenengan tambahan wawasan. Salam takdim saya kepada yang di rumah, mudah-mudahan suami lancar usahanya, lancar dinasnya, lancar pekerjaannya dan berkah hasilnya. Dan anak-anak pun juga bisa ikut maksimal ibadah di bulan Ramadan. Allahumma amin. Jangan lupa kita masih kondisi puasa loh. Nanti yang berpuasa keluar masjid munting moro ngombe jangan. Ya, namanya orang lupa. Ya. Mungkin ada yang ditambahi atau disampaikan, saya persilahkan. Kalau tidak bisa kita cukupkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Yang mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi nanti di bulan berikutnya. Amin. Allahumma amin.
salam takdim saya untuk keluarga di rumah sekali lagi. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa akhiru da'watina tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.